Salam sahabat Gebada, apa kabar hari ini? Senang sekali dapat bertemu dengan saudara-saudari semua dalam gerakan baca dengar Alkitab atau Gebada. Saya Pendeta Monty Montezuma dari Grow Community Church. Saudara-saudari yang terkasih, di balik setiap kehancuran tersimpan sebuah kisah tentang harapan dan pemulihan. Kitab Nahum mengajak kita untuk merenungkan kisah Niniwe, sebuah kota yang jatuh namun menjadi saksi atas kuasa Allah. Niniwe adalah musuh bebuyutan bangsa Israel. Selama bertahun-tahun mereka menindas dan menyiksa bangsa Israel. Namun Allah berjanji akan menghukum mereka atas segala kejahatan yang telah mereka lakukan. Dalam kitab Nahum, kita membaca dengan jelas tentang kehancuran Niniwe yang akan datang. Nahum 1 ayat yang ke-15 menyatakan, "Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali." Kehancuran Niniwe adalah sebuah kabar gembira. Mereka akhirnya akan bebas dari penindasan dan kekejaman bangsa Asyur. Namun, di balik kabar gembira ini, kita juga melihat sifat Allah yang adil dan penuh kuasa. Allah tidak akan membiarkan kejahatan berkuasa selamanya. Nahum 1 ayat yang kedua menggambarkan Allah sebagai Tuhan yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Namun, di ayat yang sama, kita juga membaca bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi Ia juga adalah Allah yang adil. Ia akan menghukum kejahatan, tetapi Ia juga akan melindungi umat-Nya. Kita melihat keseimbangan yang indah antara kasih dan keadilan dalam diri Allah. Kitab Nahum tidak hanya mengajarkan kita bahwa Allah adalah Allah yang adil, yang tidak akan membiarkan kejahatan berkuasa selamanya, tetapi juga bahwa Ia adalah Allah yang melindungi umat-Nya, menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang percaya. Kehancuran Niniwe menjadi sebuah peringatan yang jelas tentang pentingnya pertobatan bagi kita semua. Nahum 3 ayat 7 menggambarkan keangkuhan kota Niniwe. Siapakah yang merencanakan kejahatan terhadap Tuhan dan yang merancang malapetaka? Bukankah Niniwe itulah yang sejak masa mudanya penuh dengan rampasan, yang tidak pernah berhenti merampok? Keangkuhan dan kesombongan adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Marilah kita belajar dari kisah Niniwe. Marilah kita menghindari sikap sombong dan angkuh. Marilah kita hidup dalam kebenaran dan kasih, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Sekarang, mari kita membaca kitab Nahum pasal yang pertama sampai ketiga bersama-sama. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum orang Elkosh. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut
dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau, inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu, aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan, sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu. Sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Pembongkar maju terhadap engkau. Adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan. Ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Perisai para pahlawannya berwarna merah. Prajuritnya berpakaian kirmisi. Kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya. Dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju
galak di jalan, kejar mengejar di lapangan. Kelihatannya seperti sulung, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjang, dan dayang-dayangnya mengerang, mengadu seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. "Berhenti! Berhenti!" teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah. Ketandusan, penandusan, dan penindasan, hati menjadi tawar dan lutut goyah. Segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam.
Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau, serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Amon yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu. Pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar, seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan. Sekalipun kau berbanyak, orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat. Mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan, dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung,
dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus.